Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang segitiga exposure pada penggunaan kamera. Ya, dari segitiga exposure ini kita mulai ya. Nah, jadi ini adalah pengenalan, yakni memahami segitiga exposure itu sangat penting ya, mengingat perkembangan dunia fotografi saat ini telah menjangkau dunia smartphone. Umumnya smartphone sekarang tuh sudah menggunakan ya fitur-fitur seperti focal length, aperture, ISO, dan shutter speed. Nah, itu berarti kamera smartphone itu bisa diatur secara manual seperti kamera profesional yang biasa digunakan oleh fotografer profesional di sana. Jadi dalam rangka meningkatkan skill fotografi, coba kita eksplorasi lebih dalam ya bakat seni fotografi kita nih, atau setidaknya kita memahami apa itu segitiga exposure sehingga dapat menambah pengetahuan dasar tentang teknik-teknik fotografi. Nah, kita mulai ya. Nah, tadi kan intro ya, saat ini adalah segitiga exposure. The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang menjelaskan tiga elemen dasar untuk exposure fotografi. Nah, ketiga elemen tersebut itu ada aperture, shutter, dan ISO. Elemen-elemen tersebut, ketiganya itu saling berkesinambungan untuk mempengaruhi paparan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, sementara exposure adalah jumlah cahaya yang dapat mencapai bagian sensor kamera tersebut. Jadi, yang pertama itu ada aperture atau F atau bukaan. Yang kedua ada shutter speed atau kecepatan rana pada kamera, dan yang ketiga adalah ISO. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah diafragma atau aperture. Nah, jadi di sini aperture mengatur seberapa besar iris lensa terbuka sehingga film atau sensor terpapar cahaya. Nah, membuka aperture lebar sama ketika kita membuka jendela rumah terbuka lebar. Nah, jadi kalau jendela rumah terbuka lebar, cahaya yang masuk ke dalam jendela itu sangat banyak. Dan juga kalau seandainya jendela yang dibuka kecil atau tidak lebar, nah, cahaya yang masuk juga sedikit. Nah, kemudian berdampak pada banyaknya cahaya yang masuk ke dalam rumah itu. Jadi aperture ini kata kuncinya adalah menangkap cahaya lewat lebar bukaan lensa. Ya, lanjut. Nah, ini aperture fotografi merupakan bukaan lubang diafragma yang ada di lensa kamera. Jadi saat kita membidik ya atau mengambil foto menggunakan viewfinder ya, kamera pasti akan menangkap cahaya. Nah, cahaya ini nantinya akan menuju ke dalam sensor kamera. Jadi yang sebelah kiri ini cahaya masuk yang sangat lebar, nah makin ke kanan nih cahaya masuk makin kecil. Nah, kalau F-nya lebar berarti F-nya nih angkanya kecil, sedangkan kalau F-nya kecil ini angkanya besar. Lanjut, diukur dengan f-stop. Dan perlu diingat, semakin kecil angka f-stop menunjukkan semakin besar bukaan lensanya. Sebagai contoh, kalau bukaan f-nya itu 1,2 berarti lebih lebar nih dibandingkan bukaan f-nya 1,4. Ini f1,2 nih. Nah, ini f2. Makin lama makin besar nih, tapi bukannya makin kecil. Nah, fungsi aperture. Nah, yang pertama fungsinya adalah mengontrol cahaya yang masuk. Nah, mengontrol cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera. Nah, sang fotografer bisa mengatur dengan bebas ukuran aperture yang diinginkannya. Jadi semakin besar ia membuka bukaannya, maka semakin banyak pula cahaya yang masuk ke dalam kamera tersebut. Begitu juga dengan kebaliknya. Kalau dibuka dengan bukaan yang kecil, maka cahaya yang masuk juga kecil, sedikit. Lanjut. Yang kedua adalah mengatur kecerahan foto. Nah, yang sebelah kiri ini under exposure atau exposure rendah. Nah, ini exposure yang sesuai nih, yang tengah, dan yang terakhir ada exposure yang sangat tinggi. Nah, banyak cahaya yang masuk akibat dari bukaan lensa yang besar juga berpengaruh pada kecerahan foto. Jadi, semakin banyak cahaya yang masuk melalui lensa kamera, maka foto yang dihasilkan juga semakin cerah, semakin terang.
Hal ini juga berlaku sebaliknya, semakin sedikit cahaya yang masuk, foto yang dihasilkan jadi kurang cerah. Yang ketiga, ini mengatur DOF atau depth of field. Depth of field sendiri adalah rentang jarak yang dimiliki objek foto dalam menghasilkan variasi ketajaman, fokus, dan akurasi warna foto. Nah, di sini kita bisa memainkan nih nilai F ini berapa dalam menghasilkan keadaan ruang yang mengatur aperture. Nah, jadi dalam lensa itu kan ada berapa milimeter nih, misalkan 55 300 atau yang paling kecil standarnya 1855. Nah, itu berapa milimeternya itu mempengaruhi exposure juga, dengan mempengaruhi aperture-nya. Nah, jadi semakin nomornya kecil, F-nya kecil, itu akan berpengaruh pada area fokus yang semakin sempit. Nah, yang disebut dengan depth of field atau bahasa kerennya itu photomokeh ya, dalam seperti contohnya nih pada gambar berikut ini. Nah, dengan mengatur nilai exposure yang semakin kecil, misalnya F-nya 2, maka depth of field yang akan dihasilkan itu semakin kuat. Jadi istilahnya dari menyempitkan area fokus pada suatu objek tersebut, jadi tetap blur pada backgroundnya. Nah, kemudian coba nih kita bandingin sama kalau kita perbesar nih nilai F numbernya menjadi F22, maka fotonya hasilnya akan seperti ini. Lanjut, fungsi aperture yang ketiga adalah menghasilkan refraksi. Ya, refraksi adalah istilah terjadinya penyebaran atau pembelokan gelombang yang melewati celah sempit sebagai penghalang. Nah, kemudian gelombang terdifraksi akan berinterferensi satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan penguatan dan pelemahan area-area tertentu. Nah, kemudian di sini cara mengaturnya, kamera pada umumnya menggunakan mode auto ya. Jadi secara default akan mengatur segitiga fotografi secara otomatis. Namun kita juga bisa mengaturnya ke mode manual. Bisa menggunakan M atau manual full manual, dan atau juga bisa menggunakan aperture priority atau A. Jadi Anda dapat mengubah nilainya nih. Kita putar nih ke A. Aperture atau bukaan, tetapi ISO dan shutter speed-nya tetap di-set sama si kameranya secara otomatis. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Berikutnya segitiga exposure tentang shutter speed. Lanjut, shutter speed. Shutter speed adalah untuk mengatur durasi jeda jendela sensor terbuka ketika menerima paparan cahaya, kemudian menutup kembali. Jadi cepret, gitu kalau kita pakai kamera ya, cepret gitu. Nah, semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam film atau sensor, sehingga akan menghasilkan foto yang lebih terang. Nah, karena ini adalah kata kuncinya kecepatan waktu terbukanya aperture, maka di sini angka-angkanya beda dengan F yang tadi. Maka ini angka-angkanya ada menggunakan seper 30, seper 1000 dan lain sebagainya. Nah, kata kuncinya kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Lanjut. Oke, nah ini shutter speed. Nah, shutter speed itu satuannya S atau second atau detik, dan dinyatakan dalam seperti ini contohnya nih, seper 250s, seper 125s, seper 60s, dan lain sebagainya. Shutter speed 1/250s menunjukkan semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali. Sedangkan 1/2s semakin lama jendela shutter speed menerima paparan cahaya. Kira-kira gitu ya. Nah, mengukur shutter speed. Nah, shutter speed dihitung dengan dalam hitungan detik dengan pola settingan kelipatan 2 sih biasanya. Misalkan dari yang paling lambat nih 4, kemudian 2, kemudian 1, kemudian setengah, kemudian seperempat, seper8, seper15, seper30, seper60, seper125, seper250 dan lain sebagainya. Makin lama makin cepat. Seper1000, seper2000, seper4000 dan lain sebagainya ya. Nah, kiri itu contoh shutter speed dengan low speed, dan ke kanan itu dengan high speed. Lanjut, fungsi
fungsi shutter speed. Nah, fungsinya nih kita kalau mau buat fast shoot, sebenarnya bukan fast shoot ya, ini namanya high speed. Nah, yang ke tengah itu normal speed, yang tengah, yang samping kanan itu adalah low speed. Nah, high speed dulu ya kita bicaranya. Nah, hal ini terjadi ketika jendela sensor cahaya hanya membutuhkan waktu 0,125 detik untuk menangkap gambar seperti pada objek yang bergerak pada foto tersebut. Gitu. Nah, kalau normal speed ya biasa ya, kita menggunakan dari 60 per 60 sampai per 100 atau 100 per 200. Nah, itu kita dapat menangkap objek tanpa blur. Dan juga low speed. Nah, low speed merupakan kecepatan rendah bertujuan untuk melembutkan gambar yang umumnya membutuhkan lebih dari 1 detik atau lebih lambat. Nah, kita kalau mengatur shutter speed, kalau yang tadi kalau untuk aperture tadi menggunakan A ya. Nah, kalau shutter speed kita shutter priority. Jadi kita dapat mengubah nilai shutter speednya manual, namun ISO dan aperture-nya di set kamera secara otomatis. Nah, setelah menentukan mode kamera, kita dapat menentukan juga nih nilai shutter dengan cara menggeser scroll shutter untuk mempercepat maupun memperlambat kerana atau shutternya. Biasanya kalau yang menggunakan kamera Canon itu ada tandanya seperti ini nih, jadi ditekan tombol ini, tombol merah sama biru ini, kemudian ada scrollnya nih, ada scrollnya itu bisa diputar. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan dari shutter speed. Nah, ketika foto air terjun dengan nilai shutter speed tinggi, misal 1,25 pada aperture-nya bukaannya 2,8, maka tersebut akan terlihat seperti foto seolah-olah beku. Nah, hal ini terjadi karena jendela sensor hanya membutuhkan 0,125 detik untuk menangkap gambar objek yang bergerak seperti pada foto ini. Nah, lanjut. Nah, sedangkan long exposure itu punya dampak dari shutter speed yang rendah atau low speed. Nah, efek yang ditimbul pada gambar foto tersebut adalah blur atau bayangan akibat kamera menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Jika kita ingin mencoba teknik fotografi yang satu ini, disarankan menggunakan tripod agar hasil kameranya tidak shake atau goyang. Nah, karena kalau goyang, kanan kiri juga lebih ngeblur lagi gitu. Jadi nggak fokus ke tujuannya. Lanjut. Nah, ini perbedaan shutter speed tinggi dan perbedaan shutter speed rendah. Terlihat ya bedanya. Lanjut. Ini tadi kita sudah bahas shutter speed dengan aperture, dan yang terakhir adalah ISO. Nah, ISO adalah, nah ini nih. ISO adalah mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Nah, sebaliknya nih, ISO kalau semakin tinggi atau semakin dinaikkan, maka hasil fotonya akan semakin terang. Jadi sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Namun, untuk mendapatkan foto yang terang tersebut, itu ada konsekuensinya, atau ada yang dikorbankan dari foto yang terang tersebut. Gitu. Misalkan, nih, fotonya terang, tapi hasilnya banyak noise atau banyak titik-titik pada fotonya. Lanjut, ISO speed adalah istilah-istilah suatu ukuran dalam menentukan tingkat kepekaan sensor CMOS atau baterai CMOS-nya ya. Apa baterai CMOS? Itu complementary metal oxide semiconductor. Nah, terhadap cahaya pada kamera digital. Sedangkan kalau kamera film atau analog, nah ini menunjukkan sensitivitas film terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi ukuran ISO, maka semakin sensitif juga sensor kameranya. ISO 100 dengan ISO 6400 itu beda banget. Semakin tinggi nih, ISO 6400 itu semakin di zoom, semakin diperbesar, akan semakin pecah, akan semakin terlihat noise-nya atau gangguan-gangguannya pada foto.
Jadi kata kuncinya sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Lanjut, nah, jika kalau masih bingung nih tentang apa itu ISO, maka kita bisa ambil perumpamaan sebuah gelas yang berisi air dan kerikil. Semakin banyak kerikil yang dimasukkan, maka semakin cepat pula air dalam gelas tersebut penuh dan meluber keluar. Itu. Nah, semakin banyak cahaya di sekitar yang tersedia, maka perlu menurunkan nilai ISO. Nah, kemudian sebaliknya semakin minim cahaya atau gelap, maka perlu meningkatkan nilai ISO-nya. Nah, tapi kalau kita meningkatkan nilai ISO seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu mempengaruhi kecepatan shutter speed lebih cepat tanpa mengubah aperture. Nah, tapi ISO semakin tinggi itu semakin mempunyai hasil yang banyak noise-nya ya. Tuh. Banyak gangguan-gangguannya dibandingkan ISO 100 dan ISO 1600. Nah, ISO 1600 memang hasilnya lebih terang, tapi kalau di zoom dia bahkan terlihat noise-nya. Lanjut. Nah, disarankan agar sebisa mungkin menggunakan ISO terendah nih, agar kualitas fotonya tuh tetap bagus. Karena meningkatkan nilai ISO itu mempengaruhi noise atau bintik-bintik hitam atau bintik-bintik ya, pada foto semakin tinggi. Pada seperti contohnya nih gambar berikut ini. Jadi semakin tinggi ISO-nya, maka akan semakin tinggi juga noise-nya, semakin banyak juga semakin terlihat bahwa hasil fotonya tuh ada gangguan-gangguannya, noise. Oke, lanjut. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi ISO pada kamera berguna ketika memotret di tempat gelap atau low light. Dengan mengatur ISO tinggi, maka akan semakin kuat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Nih misalnya hasil foto dengan 1000 ISO 1600 tentu lebih terang dibandingkan dengan hasil foto dengan ISO 1000. Lanjut. Nah, ini hasil foto dengan ISO 100. Nah, gambarnya lebih bersih, sedangkan hasil dengan ISO 1600 memang hasilnya lebih terang, tapi terdapat banyak noise-nya atau banyak titik-titiknya. Lanjut. Kapan nih kita harus meningkatkan nilai ISO? Nah, umumnya seorang fotografer akan meningkatkan nilai ISO ketika memotret dalam keadaan kondisi minim cahaya atau low light. Tetapi menaikkan nilai ISO terkadang dibutuhkan pada kondisi-kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, lampu flashnya itu telah menyala, tapi foto terlihat kurang terang atau underexposure. Yang kedua, menggunakan aperture dengan nilai terkecil. Berarti bukannya terbesar ya dalam kamera atau lensa. Tapi foto masih gelap atau kurang terang, jadi masih underexposure nih. Yang ketiga, mempertahankan shutter speed dengan kecepatan yang wajar. Gunanya untuk meminimalisir efek blur dari dampak kamera, shake atau bergoyang. Berikutnya adalah cara mengaturnya untuk penggunaan ISO. Nah, kamera pada umumnya menggunakan mode auto ya secara default yang akan mengatur segitiga fotografinya secara otomatis pada kamera. Nah, kalau kita menggunakan shutter priority, maka kita akan mengubah nilai ISO. Namun, shutter speed dan aperture-nya diset pada kamera secara otomatis.